Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Info Media. Kali ini Medi mau mengajak kalian mengenal sebuah negara yang berada di bagian barat benua Afrika. Dulu negara ini bekas jajahan dari Portugis. Nama negaranya ialah Angola. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Angola terletak di pantai barat Afrika Selatan. Angola berbatasan dengan Namibia di sebelah selatan, Republik Demokratik Kongo di sebelah utara dan timur, Zambia di sebelah timur, dan Samudra Atlantik di sebelah barat Angola. Ada sebuah wilayah eksklav, yakni Cabindia, sebuah provinsi Angola yang berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayah Angola sebesar 1.246.700 km persegi, kira-kira 2 kali lipat Pulau Kalimantan ya. Negara yang beribukotakan Luanda ini memiliki populasi sebesar 37.101.463 jiwa pada tahun 2023. Di negara ini terdapat 3 kelompok etnis utama, di mana masing-masing berbicara dalam bahasa Bantu, yakni Opimbundu yang mewakili 37% populasi, kemudian Ambudu dengan 25% populasi, dan Bakongo 11% dari populasi. Sisanya adalah etnis kecil lainnya termasuk orang-orang Eropa. Bahasa resmi Angola adalah bahasa Portugis. Penggunaan bahasa Portugis oleh penduduk asli Angola sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan di kerajaan Kongo, beberapa orang sudah dapat berbicara dan membaca dalam bahasa Portugis sejak tahun 1491. Mulai tahun 1920-an, kebijakan kolonial Portugis berupaya menjadikan bahasa Portugis sebagai satu-satunya bahasa yang digunakan di Angola. Namun kebijakan ini ternyata kurang berhasil, sebab masih banyak bahasa asli yang dilestarikan bahkan diakui, seperti bahasa Umbundu, Kimbundu, Kikongo, dan Chokwe. Penduduk Angola sebagian besar beragama Kristen, sekitar 41,1% beragama Kristen Katolik dan 38,1% beragama Kristen Protestan, dan sisanya menganut kepercayaan tradisional atau agama lain. Angola pernah dijajah oleh Portugis selama ratusan tahun. Portugis mulai memasuki daratan Angola pada tahun 1484 melalui penjelajah Portugis yang bernama Diego Cao. Portugis mendirikan pos perdagangan awal mereka di Soyo yang berada di bagian utara Angola. Gubernur pertama Portugis Angola bernama Paulo Dias de Novaes mendirikan São Paulo de Luanda, yakni ibu kota Angola saat ini pada tahun 1575. Portugis pun mendirikan beberapa pemukiman, kemudian benteng dan juga pos perdagangan lain di sepanjang pantai Angola. Pada abad ke-17 dan ke-18, Angola menjadi daerah perdagangan budak utama Portugis. Selama Perang Restorasi Portugis, perusahaan Hindia Barat Belanda menduduki pemukiman utama Luanda pada tahun 1641. Namun armada Portugis di bawah Salvador de Sá merebut kembali Luanda di tahun 1648. Perdagangan budak dihapuskan di Angola pada tahun 1836 dan pada tahun 1854 pemerintah kolonial Portugis membebaskan semua budak yang masih ada. Di akhir tahun 1880-an, Portugis menerima proposal untuk menghubungkan Angola dengan koloninya yang ada di Mozambik. Akan tetapi hal ini dihambat oleh oposisi Inggris dan juga Belgia. Pada periode inilah Portugis menghadapi berbagai bentuk perlawanan bersenjata dari suku-suku yang ada di Angola. Pemberontakan Angola terhadap pemerintahan kolonial Portugis terjadi pada tahun 1961 yang dikenal dengan nama pemberontakan Baixa de Gessendi dan secara bertahap berkembang menjadi perang kemerdekaan. Kudeta domestik yang terjadi di Portugal yang dikenal dengan Revolusi Bunga Anyelir pada tanggal 25 April tahun 1974 memicu berakhirnya perang kolonial Portugis di Angola. Pada tahun 1975, 3 kelompok pemberontak yakni MPLA, Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola, FNLA, Front Pembebasan Nasional Angola, UNITA, Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola, memampatkan kudeta Portugis.
dengan membuka negosiasi dengan otoritas Portugis yang baru yang menghasilkan perjanjian Alvor pada bulan Januari tahun 1975. Memasuki masa kemerdekaan, kelompok yang saling bersaing di Angola, yakni MPLA dan UNITA terpecah. Perang saudara pun dimulai pada tahun 1975. Perang saudara ini terjadi selama 27 tahun yang berakhir pada tahun 2002. Sejak penerapan konstitusi baru pada tahun 2010, politik Angola berlangsung dalam kerangka republik presidensial, di mana Presiden Angola menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan dalam sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, pemerintah, dan parlemen. Ternyata viewers, negara Angola merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia. Angola juga memiliki kekayaan alam seperti berlian, minyak, emas, tembaga, dan juga satwa liar. Sejak kemerdekaan, minyak dan intan telah menjadi sumber ekonomi terpenting bagi Angola. Lantas bagaimanakah dengan pariwisata yang ada di Angola? Angola mencatat total 64.000 wisatawan pada tahun 2021, menempati peringkat 174 dunia, menghasilkan sekitar 22,50 juta dolar Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat beberapa tempat wisata yang ada di Angola ya. Tempat yang pertama ialah Taman Nasional Kisama. Hanya berjarak 70 km perjalanan ke selatan dari Luanda, terdapat Taman Nasional Kisama. Ini adalah suaka marga satwa yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan banyak spesies hewan yang ada di Afrika. Taman ini mulai berfungsi sebagai cagar alam pada tahun 1938 dan kemudian berkembang menjadi Taman Nasional pada tahun 1957. Namun sayangnya nih viewers, selama perang saudara yang terjadi di Angola, taman ini sempat terbengkalai dan menjadi korban perburuan liar. Namun saat ini populasi kerbau, gajah, dan penyu semakin bertambah. Nah, bagi kalian yang tertarik melihat kehidupan hewan liar secara langsung, bisa mengunjungi Taman Nasional ini. Tempat yang kedua ialah museum yang ada di Angola. Angola memiliki beberapa museum penting yang ada di Luanda, ibu kota Angola, dan juga di provinsi lainnya. Di Luanda terdapat beberapa museum yang menawarkan informasi mengenai sejarah negara ini dari era perbudakan hingga kemerdekaan. Ada juga museum alam dan juga manusia yang tentu saja menakjubkan. Tempat yang ketiga ialah melihat lukisan prasejarah. Lukisan Citunduhulu adalah salah satu koleksi ukiran dan lukisan batu prasejarah terbaik di dunia. Lukisan-lukisan tersebut ditemukan di dalam gua dan bukit granit yang dikenal secara lokal sebagai Bukit Suci Mukwisis di Kapalopopo, sekitar 137 km timur kota Namibe, selatan Angola. Bagi viewers yang suka dengan hal-hal yang berbau sejarah, sepertinya pergi ke tempat ini adalah salah satu alternatif liburan yang menarik. Tempat yang keempat ialah Festival Musik Sumbe. Festival Sumbe adalah festival internasional yang biasanya dilangsungkan pada bulan September selama 3 hari, dari hari Jumat sampai hari Minggu, yang berlangsung di kota Sumbe, Provinsi Kwansasu, Angola. Festival yang diperkaya secara budaya ini sebagian besar menampilkan tarian dan musik. Dalam festival ini, puluhan penyanyi dan band domestik serta internasional dari berbagai genre dikumpulkan dalam Festival Musik Sumbe. Pertunjukan non-stop ini biasanya menarik banyak pengunjung termasuk turis mancanegara. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Angola yang terletak di benua Afrika. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara yang ada di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!